Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badai pasti berlalu. Hidup adalah akumulasi dari pertemuan dengan orang-orang yang kita temui dan kenangan yang kita buat bersama dengan mereka. Bakat adalah sesuatu yang diberikan Tuhan kepada manusia beserta keunikannya. Namun, bakat tidak cukup tinggal di diri seseorang bila tidak dikembangkannya. Ketika Anda sedang dalam posisi titik terendah dalam perjalanan hidup yang sedang dan telah dilalui, ketika kondisi Anda sangat terpuruk, memang sangat berat menjalaninya. Saya pernah, dan tidak hanya pernah, bahkan saya memulainya dari titik nol putul. Perasaan cemas yang selalu dirasakan, perasaan bingung, harus berbuat apa, selalu muncul dalam pikiran. Itu semua yang saya alami di saat memulai perjalanan kehidupan. Ketika posisi Anda sedang di atas, ketika sekolah, kuliah berjalan dengan lancar, mendapatkan pekerjaan yang baik, mendapatkan gaji yang besar dan juga lancar, memiliki pasangan yang ideal, memiliki anak-anak yang lucu-lucu, maka semuanya itu akan terasa indah. Maka semuanya itu akan terasa menyenangkan. Namun bagaimana jika Anda hidup dalam posisi yang sebaliknya? Belum menemukan pekerjaan yang baik, gaji yang diterima tidak dapat menutupi kebutuhan hidup, bahkan minus. Orang tua sedang sakit-sakitan. Karena posisi dalam serba kekurangan pasangan kita menggugat perpisahan, anak-anak tidak mau mendengarkan nasihat orang tua, anak-anak pergi dari rumah semaunya sendiri, tidak bisa diatur, tidak bisa dinasihati, tidak mau menerima nasihat orang tua, bisnis dan omset sedang drop, jatuh tanpa bisa dikendalikan. Singkat kata, Anda sedang dalam posisi terendah dalam siklus perjalanan kehidupan Anda. Saya pernah mengalami posisi sangat sulit di usia yang sangat masih muda dan sangat memukul kehidupan saya. Pukulan yang pertama, sejak lulus SMP tidak menerima biaya 1 rupiah pun, baik dari orang tua, saudara maupun orang lain. Pukulan yang kedua, menjadi anak yatim piatu di usia yang sangat masih muda dan belum bisa mencukupi kebutuhan hidup sendiri. Pukulan yang ketiga, tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan yang bisa menopang hidup saya ketika ditinggalkan kedua orang tua. Tentu pedih dan sangat sulit sekali pada posisi saat itu. Ketiga pukulan tadi harus saya hadapi dan saya lalui untuk survive dalam kehidupan saya. Seandainya saya menyerah, tentunya video ini tidak ada di hadapan teman-teman semuanya. Selanjutnya, apa yang saya lakukan dalam kondisi tersulit, dalam kondisi paling rendah? Apakah saya harus menyerah ketika dalam kondisi tersulit? Apakah hanya pasrah dan menyerah? Tentu tidak. Yang pertama-tama saya lakukan adalah kita berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa untuk memberikan jalan keluar terbaik, untuk memberikan jalan keluar terbaik dari segala permasalahan yang saya hadapi. Mohon kekuatan agar bisa melewati posisi sulit pada saat itu. Langkah yang kedua adalah saya berkumpul dengan teman-teman yang berpikiran positif untuk memberikan vibrasi positif kepada kehidupan saya yang pada saat itu jatuh pada titik yang sangat rendah, untuk bangkit dari keterpurukan menuju kehidupan yang lebih baik. Dengan siapa kita berteman sangat penting sekali dan menentukan kualitas hidup kita. Dengan berteman dan bergaul dengan siapa akan menentukan siapa kita di masa depan. Kita bisa jatuh, tersungkur, terperosok ke lubang yang lebih dalam, atau kita bisa bangkit dari keterpurukan. Itulah fungsinya dengan siapa kita berteman.
Teman di sini bisa berarti sahabat, bisa berarti orang tua, bisa berarti saudara-saudara, atau bisa berarti orang-orang terdekat kita yang setiap hari kita bersama dengan mereka. Dengan siapa kita berteman akan sangat berpengaruh keputusan kita pada saat kita berada pada titik yang paling rendah, pada saat kita terperosok dalam kehidupan yang paling rendah, pada saat kita berada di posisi terbawah baik sisi ekonomi maupun sisi sosial, atau pada posisi yang terendah di sisi apapun dalam kehidupan kita. Namun demikian, kita akan selalu dihadapkan dalam dua pilihan, bangkit atau depresi, yang akan menyebabkan kita lebih tersungkur lebih dalam lagi. Kita akan jatuh ke dalam jurang yang lebih dalam lagi. Kita akan terjatuh dalam kondisi yang lebih rendah lagi, status sosial kita maupun status ekonomi kita. Kita bangkit atau bunuh diri. Kita bangkit atau terperosok dalam jurang kehidupan. Survei menyatakan bahwa di kota-kota besar, baik di luar negeri maupun di dalam negeri, angka bunuh diri semakin meningkat. Kenapa? Kenapa hal itu terjadi? Karena mereka sedang di titik terendah dan mereka tidak tahu harus melakukan apa, dan menganggap bunuh diri adalah solusi tercepat dan terbaik menurut pikiran mereka. Bunuh diri adalah pilihan pengecut bagi mereka yang memilih jalan pintas. Semoga video ini menjadi renungan bagi mereka-mereka yang mengalami nasib yang sama, sedang berada di titik paling rendah dalam perjalanan kehidupannya. Kemudian, langkah apa yang harus dilakukan pada saat kondisi terpuruk? Bagi Anda yang berada di posisi puncak, atau bagi Anda yang ada pada level yang tinggi pada saat ini, di dalam status sosial Anda, di dalam status ekonomi Anda, apa yang Anda dapat berikan untuk memberikan kekuatan bagi mereka-mereka yang dalam posisi terendah pada saat hari ini? Itulah fungsinya teman yang dapat membantu menentukan tujuan arah hidup kita yang akan kita tempuh. Kita mau kemana? Kita mau jadi apa? Apabila Anda sedang terpuruk, apabila hubungan keluarga Anda sedang tidak baik, apabila pekerjaan Anda sedang tidak baik, apabila ekonomi Anda sedang morat-marit, ingat, bukan hanya Anda saja yang mengalami kondisi seperti itu. Banyak di luar sana yang mengalami hal yang sama. Bukan hanya Anda saja yang mengalami keadaan sulit. Bukan hanya Anda saja yang berada pada posisi yang terendah pada saat ini. Saya pernah mengalami hal yang sulit dibandingkan mungkin teman-teman yang menonton video ini. Ingat bahwa semua orang sukses mengalami masa-masa sulit. Semua orang-orang sukses dibangun mulai perjuangan yang panjang. Saya menyampaikan ini tujuannya adalah untuk menguatkan Anda pada saat berada dalam posisi yang terendah dalam perjalanan hidup Anda. Mungkin Anda sedang tidak punya uang, mungkin keluarga sedang berantakan, orang-orang yang dicintai meninggalkannya, Anda sedang diterpa badai kehidupan yang bertubi-tubi, Anda mungkin merasakan kehidupan yang tidak ada artinya lagi. Saya berpesan bahwa badai pasti berlalu. Bangkit dan raih impian Anda mulai saat ini, dan jadilah inspirasi bagi kehidupan orang lain, dan teruslah kejar keajaiban Anda.